Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Syawal. Tanggal berapa, Pak? 13. Tanggal 13 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, hawa-hawa lebaran masih terasa karena kue kering juga belum habis di rumah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, orang Indonesia itu lebarannya sangat panjang gitu. Kalau di tanggal ini belasan Syawal ketemu teman atau saudara yang tidak sempat ketemu ketika lebaran, itu pasti masih saling mengucapkan lebaran. Kita belum lebaran. Masya Allah, ini istimewanya di kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ya kewajiban kita di bulan Syawal ini bahkan seterusnya tentunya adalah bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara khusus adalah nikmat diberi kesempatan untuk kita mendapatkan limpahan keberkahan dan pahala di bulan Ramadan yang beberapa hari lalu sudah kita lewati. Ramadan itu sangat mulia, sangat agung dan nikmat yang sangat besar sekali, yang tentunya syukurnya kita pun ya seharusnya lebih istimewa, lebih maksimal. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut, sebagaimana janji Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan. Kalau kita di bulan Ramadan merasa nikmat beribadah, kemudian di saat kita syukuri, maka insyaallah ta'ala ya nikmat ibadah itu akan tetap kita rasakan walaupun kita keluar dari bulan Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan juga seterusnya. Dan kita semua juga menyadari dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, semoga Allah pun berkenan memberikan ampunan dengan ampunannya yang luas. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oleh karenanya para ulama kita, orang-orang saleh dari zaman ke zaman, mereka selalu mengucapkan tahniah ya ketika datang satu Syawal atau datang hari lebaran. Dan tahniah atau ucapan selamat yang mereka ucapkan, para jamaah yang dirahmati Allah, satu kalimat yang sering kita ucapkan juga, sering kita dengar, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari kami juga dari kalian. Kalau kita mendapatkan ucapan selamat seperti ini, jawabannya apa, Pak?
Jawabannya apa? Kalau ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya apa? Sama-sama. Barakallahu fikum. Iya. Biasanya kalau kita di WA dapat itu ya tinggal share ulang saja gitu. Sudah ada stikernya, tinggal share ulang gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jawaban kita ya minna wa minkum. Minna wa minkum. Dari kami juga dari kalian. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerimanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga keberkahan salawat itu sampai juga kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini sebagaimana yang direncanakan, insyaallah taala kita akan memulai kembali pengajian rutin kita setiap hari Sabtu ba'da zuhur. Kalau di iklannya mulainya jam 1 ya. Kalau jam 1 ya masih 15 menit lagi. Jadi nanti iklannya mungkin diralat ya, karena zuhur kita lebih lambat daripada sebelumnya. Sekarang jam 12:09 yaitu sudah masuk waktu zuhur. Jadi 12:30 alhamdulillah kita sudah selesai dari salat zuhur. Maka insyaallah bismillah dengan menyebut nama Allah, kita memohon taufik dan inayah kepada Allah, kita akan mulai kembali kajian rutin kita di setiap hari Sabtu di masjid ini ba'da zuhur ya, ba'da zuhur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita amalkan saat ini kita tetap berusaha untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda kebaikan untuk kita semua. Karena kata para ulama, di antara indikasi orang itu sukses dengan Ramadannya atau dia tergolong minal faizin dengan bulan Ramadan, adanya kesinambungan, adanya keistiqomahan di dalam menjalankan nilai-nilai iman dan juga amal soleh yang dibinanya di bulan Ramadan. Nah, kita di bulan Ramadan alhamdulillah ya seringkali mendapatkan wejangan dari mungkin kultum tarawehnya, dari kuliah subuhnya, ya dari khutbah Jumatnya sekitar 4 kali di bulan Ramadan, dan juga pengajian-pengajian yang lainnya, begitu ya. Kita sering mendapatkan di bulan Ramadan ada kajian buka bersama ya, para jamaah yang dirahmati Allah, begitu ya. Ini semua tentu menjadi nilai kebaikan yang seharusnya dipertahankan. Kalau kita rutin mendengarkan nasihat, mendengarkan ta'lim di bulan Ramadan, maka ciri kita sukses dengan Ramadan itu majelis taklim kita ini tetap berjalan walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini putra putri siapa ya? Ada bapaknya enggak di sini? Adik-adik, duduk yang baik ya, biar yang lain tidak terganggu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang adab para penuntut ilmu. Kita sekarang masuk di bab yang kelima. Qala al-muallif hafizahullahu taala, di antara adab yang harus diperhatikan oleh siapapun yang menuntut ilmu agama adalah perhatikan adab terhadap kedua orang tuanya. Perhatikanlah adab terhadap kedua orang tuanya. Ini termasuk pondasi dasar ya untuk meraih keberkahan di dalam kehidupan. Jangan bermimpi dapat berkah dalam hidup kalau kita tidak punya adab kepada kedua orang tua. Kalau hubungan antara kita dengan orang tua kita tidak harmonis,
Jangan berharap keberkahan, baik dari urusan dunia, lebih-lebih dari urusan agama kita. Banyak para jamaah yang dirahmati Allah yang kemudian dunianya hancur gara-gara dia tidak baik kepada kedua orang tuanya. Pun demikian dalam urusan kebaikan agama, dalam urusan kebaikan akhirat, tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan agama ini ya kalau kemudian kita tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Tentu orang tua yang dimaksud orang tua yang baik, orang tua yang saleh, yang ridhonya kepada anak pada tempatnya. Begitu ya. Karena ada orang tua yang tidak amanah, orang tua yang salah, para jamaah yang dirahmati Allah, justru dia meridhai untuk anaknya apa yang dimurkai Allah. Nah, ibu itu lebih ridho kepada kamu kalau kamu lepas jilbab. Nah, ridho orang tua model begini, ini ridho yang tidak berlaku. Begitu ya. Nah, kami orang tua sebagai orang tua lebih ridho kepada kamu kalau kamu itu naik pangkat jabatan ya, kemudian dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak apa-apa, yang penting kamu naik pangkat, naik jabatan. Tidak apa-apa, mau korupsi, mau main curang, yang penting kamu naik pangkat jabatan. Nanti kan kami dapat persenannya, begitu ya. Nah begitu para jamaah. Jadi orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang baik, orang tua yang amanah, orang tua yang membimbing anak-anaknya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ridho orang tua yang soleh seperti ini ya, itu adalah anugerah besar bagi anak-anaknya. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua yang seperti ini ya. Kemudian demikian pula murkanya mereka ya, itu sesungguhnya juga adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Nah itu para jamaah. Jadi ini muamalah ya, di antara sekian banyak muamalah yang harus menjadi prioritas utama kita dalam hidup ini. Bagaimana kita menjalin muamalah yang baik dengan kedua orang tua. Dia menjadi kunci kesuksesan dan kebahagiaan si anak, baik dalam meraih manfaat-manfaat duniawiyah, lebih-lebih manfaat-manfaat diniyah atau ukhrawiyah. Maka di sini kita diingatkan ya tentang beberapa adab para penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya. Jadi lebih-lebih lagi penekanannya kepada orang-orang yang belajar agama. Ya, jangan sampai anak kita hafiz Quran tapi tidak ngerti berbakti ke orang tua, begitu ya. Jangan sampai anak kita itu jadi kiai besar, punya pesantren, banyak santrinya, tapi dia itu orang yang bermusuhan dengan kedua orang tuanya sendiri. Nah, maka ini penekanan yang sangat lebih ya kepada para penuntut ilmu. Bagaimana mereka harus memperhatikan adab-adab kepada kedua orang tuanya. Pertama, tentu adab yang paling mendasar adalah berbakti dan mentaati kedua orang tua selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa dan juga memutus silaturahim. Baik, para jamaah. Di surat Al-Isra ayat 23 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu. Qadha ay amara wa wassa. Yang dimaksud dengan qadha itu maksudnya adalah memerintahkan dan juga mewasiatkan. Rabbmu telah memerintahkan dan mewasiatkan kepadamu, alla ta'budu, janganlah kamu menyembah, beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan ya sebagian daripada bentuk birrul walidain. Kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, artinya di samping kita, dalam kondisi kita masih hidup, anaknya masih hidup, kedua orang tua kemudian semakin menua usianya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Uff ini para jamaah itu satu ungkapan untuk menggambarkan satu sikap ketidakridhoan seorang anak. Tidak mesti berupa kata-kata. Tidak mesti berupa kata-kata. Ya, kalimat itu wakil untuk terjemahan saja. Uff, ya. Uff itu dalam bahasa kita diterjemahkan dengan kalimat Sebetulnya uff itu para jamaah ya satu situasi dan kondisi di mana si anak itu menampakkan ketidaknyamanan kepada kedua orang tuanya. Sikap yang ketus, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mimik wajah yang tidak menyenangkan yang kemudian dia tampilkan kepada kedua orang tuanya atau di hadapan kedua orang tuanya. Maka sebetulnya tidak mesti kalimat Mungkin para jamaah yang dirahmati Allah, isyarat dari salah satu dari anggota tubuhnya yang menggambarkan dia itu menghinakan orang tuanya, melecehkan, meremehkan kedua orang tuanya, ini masuk kategori itu. Atau mungkin dengan bunyi mulut, ya, bunyi mulut. Begitu. Yang dia niatkan ini ekspresi bahwa dia tidak senang dengan orang tua. Nah, ini masuk kategori uff. Suasana hati tidak nyaman, jengkel, mangkel, tidak suka. Begitu. Ini masuk kalimat uff. Baru duduk udah disuruh-suruh lagi, begitu kan? Walaupun dia mungkin tidak bicara apapun. Nah, itu tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan di sini ada kalimat imma yablughanna indakal kibara. Apabila keduanya atau salah satu dari keduanya berusia tua di sisimu. Barakallahu fikum. Kenapa disebut kibar di sini? Usia tua dari kedua orang tua kita. Orang tua itu dari semenjak kita lahir sebetulnya sudah jadi orang tua, begitu ya. Maka ketika usianya semakin tua, kita beranjak dewasa, orang tua kita semakin tua. Nah, ini lebih ditekankan lagi oleh Allah di sini. Ketika keduanya semakin menua di sisi kita, kenapa usia tua yang disebutkan? Para jamaah yang dirahmati Allah, karena ternyata orang tua kita yang masih di masa mudanya dengan di masa tuanya nanti itu berbeda kondisinya. Barakallahu fikum. Orang itu nikah rata-rata kan di usia muda ya. Usia muda itu usia akil balik sampai usia 40 tahun. Jadi ada kalanya orang tua kita mungkin nikahnya di usia 20 tahun. Maka usia 40 tahun dia sudah punya cucu, begitu ya. Begitu para jamaah. Nah, kondisi orang tua di masa mudanya dengan kondisi orang tua kita yang memang sudah di masa tua, usia 40 sampai 60, apalagi sudah renta di atas usia 60 tahun ke atas. Para jamaah, kondisinya akan berbeda. Ya. Dan itu akan dirasakan oleh siapapun. Ya, dari anak-anak. Menyikapi orang tua yang masih muda itu berbeda ternyata dengan menyikapi orang tua yang memang sudah tua, apalagi sudah renta.
Mohon maaf para jamaah, orang tua itu perasaannya sudah berbeda dengan dikala dia masih muda. Ya, dan itu kadang belak-belakan disampaikan oleh orang tua. Sudah tua begini ini baperan. Begitu ya. Itu sudah lain. Perasaannya itu sudah lain. Kita ngomong apa gitu ya, si anak ngomong apa, tapi ditangkapnya itu berbeda oleh orang tua. Padahal tidak ada niat untuk menyakiti, niat untuk mengusik hati orang tua. Tapi demikian orang tua. Karena dengan usianya yang sudah tua, itu rasanya lebih sensitif. Sehingga menyikapi orang tua yang sudah sangat tua, para jamaah yang dirahmati Allah, itu harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Makanya Allah sebutkan di sini, imma yablughanna indakal kibar. Ya, bahasa sakleknya begini para jamaah. Orang tua kita kalau semakin tua itu semakin banyak sekali membuat jengkel anak-anaknya. Begitulah bahasa kasar. Kadang bertingkah memalukan, begitu ya. Kadang melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas dilakukan. Kadang tidak meragap perasaan anak-anaknya. Itulah orang tua. Semoga tapi tidak terjadi pada kita, begitu ya. Artinya dijadikan pelajaran dan kita nanti wariskan ke anak-anak, ya, jadikan pelajaran. Jadi galibnya orang tua begitu. Semakin tua, semakin banyak hal-hal yang terjadi pada mereka yang jika anak tidak bisa menyikapinya dengan bijaksana, banyak anak yang akan terjatuh ke dalam dosa besar yang disebut dengan uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada makna mendalam di sini. Kenapa Allah menyebutkan jika kedua orang tua itu sudah berusia lanjut? Karena semakin lanjut usianya, semakin besar ujian yang akan dihadapi oleh anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak dari kedua orang tua kita masing-masing harus paham dengan ini, dan kita harus lulus dari ujian ini. Oleh karenanya di sini kenapa Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah terbesar mentauhidkan Allah. Karena memang perjuangan bagi anak untuk bisa mewujudkan ihsan, mewujudkan baktinya dia kepada kedua orang tua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika keduanya sudah berusia lanjut, fala taqul lahum ma'uf, jangan katakan kepada keduanya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu makna uf. Dan sebetulnya tidak mesti di saat usianya semakin lanjut. Kalau orang tua kita mungkin misalkan masih muda pun tetap ini berlaku. Jangan berkata uf kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Ini sering tidak diindahkan. Contoh-contoh yang disebutkan Allah, ya, di antara bentuk bakti ke orang tua ini sering tidak diindahkan oleh manusia, dan ini yang sering terjadi pada anak-anak. Terlebih para jamaah, ketika si anak itu semakin dewasa, semakin mapan, semakin mandiri, apalagi ya ketika anak itu sudah beranjak mulai berumah tangga, begitu ya, itu kadang si anak itu mengalami perubahan sikap kepada kedua orang tua. Ini sering terjadi, apalagi kalau sudah punya anak. Akhirnya orang tuanya sering diabaikan dengan dalih saya sibuk ngurusin anak, apalagi tambah istri, begitu ya, sibuk ngurusin istri. Dulu istrinya 1, sekarang 4, gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang orang tuanya jadi terlalaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, yakni ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia. Nah, ucapan yang mulia ini ucapan yang tidak berseberangan dengan syariat. Bahasanya apapun, yang penting ucapan kita itu ucapan yang tidak berseberangan dengan syariat. Kemudian rendahkanlah dirimu terhadap keduanya.
Rendahkan dirimu terhadap keduanya. Ada etika, ada tata krama. Jangan disamakan ya kita ketika ada di hadapan teman dengan ketika berada di hadapan kedua orang tua. Dan katakanlah, ini doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, doakanlah kedua orang tua kita dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik kita di waktu kecil. Kemudian di sini dinukilkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya memerintahkan hambanya agar beribadah hanya kepadanya semata, mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sekutu, ya, tidak ada tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Kalimat al-qadha wa qadha rabbuka. Kalimat al-qadha dalam ayat ini bermakna amara, yakni Allah memerintahkan. Sebagian penjelasan mengatakan wa wassa, ya, Allah mewasiatkan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, karena itulah Allah menggandengkan beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman wabil walidaini ihsana. Maksudnya di sini Allah memerintahkan hambanya agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian. Berbuat ihsan maksudnya adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika perintah tauhid didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua, di sini juga mengandung makna bahwa baktinya kita kepada kedua orang tua asasnya itu harus iman. Maka kalau asasnya iman, pondasi dasarnya adalah akidah tauhid, insyaallah ya kita akan bisa maksimal di dalam berbakti ke orang tua. Ya walaupun mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kedua orang tua kita, tapi karena kita punya dasar iman, kita ingin pahala besar di sisi Allah, kita ingin lulus dari segala ujian, termasuk ujian menghadapi, merawat, mengurus orang tua di masa tuanya, maka para jamaah ini yang akan menjadikan kita selalu tegar dan kuat ya di dalam menjalankan birrul walidain. Dan ayat ini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana itu semakna dengan ayat yang lain yang ada di surat Luqman ayat 14. Wa anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Jadi perintah ibadah kepada Allah dan perintah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika salah seorang dari keduanya atau bahkan kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya perkataan Maksudnya janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk, bahkan sampai perkataan sekalipun yang merupakan tingkatan paling rendah dari perkataan yang buruk itu tidak boleh. Begitu ya. Di sini menunjukkan betapa mulianya kedudukan kedua orang tua. Karena sebab mereka berdua lah kita ada di alam dunia ini. Dan tentu ini ajaran yang sangat indah. Betapa banyak orang-orang kafir yang mereka tidak punya ajaran seperti ini. Tidak hormat, tidak adab, tidak beradab kepada kedua orang tua. Baik. Dan Islam begitu mulia sekali. Bagaimana menempatkan kedudukan orang tua sedemikian mulianya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kehidupan di alam dunia ini akan menjadi
semakin lebih baik ketika anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau seorang suami berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akan mudah baginya untuk kemudian berbuat baik kepada istri. Begitu kan? Akan mudah baginya untuk kemudian berbuat baik kepada anak keturunannya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalimat walatan harhuma, janganlah engkau membentak keduanya. Maksudnya janganlah engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Membentak para jamaah. Mungkin di beberapa kondisi kadang orang tua kita itu memancing bentakannya kita, begitu ya. Itu bisa kita alami sebagai anak. Ya, terkadang namanya orang tua kadang kepoan, begitu ya. Orang tua itu kadang sok tahu. Itu bisa terjadi ke orang tua. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, terkadang sebagian orang tua diuji dengan kepikunan. Ya, salah satu ciri orang yang kena penyakit pikun kondisinya seperti anak-anak lagi. Gitu. Anak-anak itu kan punya sifat egosentris gitu. Ya tadilah kita lihat gitu ya. Ada egonya. Yang penting dia nyaman, yang penting dia senang, walaupun harus mengganggu orang lain. Nah itu anak-anak gitu. Nah, sifat egosentris anak ini kadang muncul di orang tua kita. Dia selalu mengedepankan egonya. Pokoknya saya pengen nyaman, saya pengen begini. Maunya dia begitu kan. Itu bisa terjadi kepada orang tua kita. Nah, ini anak kalau tidak paham menyikapinya, luar biasa para jamaah. Banyak anak yang kemudian akhirnya terjebak di situ. Akhirnya dia membentak orang tuanya, tidak hormat lagi sama orang tuanya, mengekspresikan kebenciannya kepada kedua orang tua. Nah, disinilah ujian berat bagi anak. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian mengenai ayat atau kalimat tadi, walatan harhuma, janganlah kamu membentak keduanya. Ada penjelasan dari Atha bin Abi Rabbah, beliau menyatakan maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Jadi tidak sekedar ucapan lisan, begitu ya. Tidak sekedar ucapan lisan, tapi kadang juga bisa dengan tindakan. Mulutnya tidak ngomong apa-apa, tapi mungkin tangannya yang berbicara. Nggak bisa seperti itu. Begitu. Nah itu para jamaah. Ini juga sama, masuk kategori wala tanhar huma. Baik. Setelah Allah melarang hambanya dari perkataan dan perbuatan yang buruk, Allah memerintahkan hambanya agar berkata dan berbuat baik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Maksudnya apa? Ucapkanlah dengan lemah lembut, ucapkanlah dengan baik, indah, penuh dengan adab, penghormatan dan juga pemuliaan. Nah itu para jamaah. Dan tentu ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing, gitu ya. Tidak bisa dipukul rata, gitu ya. Bahasa, menata bahasa ke orang tua juga tentu berbeda-beda, gitu ya. Karena kita juga berbeda-beda bahasanya, gitu ya. Jadi orang Batak tentu berbeda dengan orang Jawa dari sisi budaya bahasa, begitu. Dan satu suku dengan suku yang lain juga mungkin berbeda-beda. Intinya para jamaah, kalimat yang disebut qaulan karima, yaitu kalimat yang tidak berseberangan dengan syariat Islam, diucapkan kemudian dilakukan, ya, tidak menyalahi syariat, ya, penuh dengan adab, penghormatan dan juga pemuliaan terhadap kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan kasih sayang. Maksudnya di sini adalah perintah untuk kita tawadhu dengan perbuatan kita kepada kedua orang tua. Bahkan dijelaskan oleh sebagian para ulama, kalau orang tua kita itu Pak serumah dengan kita, rumah kita misalkan ada tingkatnya, tingkat 2 misalnya, maka orang tua itu harus di atas, dipersilahkan dulu di atas. Kalau kemudian mereka tidak berkenan,
Nah, tidak mau di atas ya, kecuali ada lift bolehlah gitu. Kalau suruh naik tangga berat gitu ya. Ini oli tulangnya sudah berkurang gitu ya. Sudah encok, rematik, asam urat. Kemudian orang tua kita belum berkenan, sudah ibu bapak mah di sini saja di bawah. Maka kalau kita mau kemudian menempati tingkat 2 dari rumah kita itu harus izin. Kalau begitu, ibu bapak, saya mohon izinnya, kamar saya di atas. Begitu para jamaah. Sebegitunya ya hormat kita, adab kita kepada kedua orang tua. Tidak hanya dari sisi maknawi, tapi dari sisi hisia juga demikian. Kita kalau lewat di hadapannya itu jangan disamakan dengan kita lewat di hadapan orang biasa. Ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perintah untuk tawadhu ya di hadapan kedua orang tua. Dan terakhir di dalam ayat ini, wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Rabbku sayangilah keduanya. Yakni pada saat keduanya telah berlanjut usia dan tentu setelah keduanya wafat. Kama rabbayani saghiran, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Para jamaah, di sini ada faidah yang begitu mendalam ya pada kalimat kama rabbayani saghiran. Ketika ya kamar rabbayani, sebagaimana keduanya telah memelihara mendidik aku di waktu kecil. Di sini ada pelajaran tentang tarbiyah, mendidik anak. Para jamaah, dari ayat ini sebetulnya ada pelajaran untuk para orang tua untuk memaksimalkan pendidikan anak di saat anak itu masih kecil. Dan ternyata masa-masa keemasan anak itu memang di masa-masa kecilnya. Dengan bahasa lain, sebelum mereka akil balik. Sebelum mereka akil balik, maka madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah rumah kedua orang tuanya. Dan ini yang sering diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, disangkanya ngedidik anak itu yang penting SPP-nya lancar, dimasukkan ke sekolah favorit, ya, yang 1 bulan SPP-nya itu bisa untuk 1 tahun di sekolah biasa. Bukan itu saja, para jamaah. Ngedidik anak itu bukan urusan ngasih SPP saja. Ngedidik anak itu bukan urusan yang penting dia disekolahkan. Ini tanggung jawab kedua orang tua. Bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab guru-guru di sekolah, tanggung jawab orang tua. Karena kita yang menjadi wasilah anak kita lahir ke alam dunia. Begitu ya. Nggak bisa orang tua lepas tangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini mohon diperhatikan. Masa keemasan anak di dalam memberikan pendidikan itu adalah di masa kecilnya, saghiran. Kalau orang tua kemudian lalai mendidik anaknya di masa-masa kecilnya, dari lahir sampai sebelum dia akil balik, mohon maaf, ini kalau doa ini dibaca rada-rada tidak nyambung. Kamar rabbayani saghira, mana tarbiyah orang tuaku dikala aku masih kecil? Tidak ada. Orang sedewasa saat ini saja orang tua nggak pernah peduli sama saya, cuman ngasih makan aja. Jadi ini penting diperhatikan. Coba tanya para pakar pendidikan, ternyata masa keemasan anak untuk mendapatkan tarbiyah itu adalah di masa kecilnya, dari semenjak dia lahir ke alam dunia. Pola-pola pendidikan itu harus sudah ditanamkan. Bahkan sebelum anak kita lahir ke alam dunia, kedua orang tuanya sudah betul-betul punya rencana yang matang, punya kebaikan di dalam pendidikan. Saghiran kama rabbayani saghiran. Maka coba lihat ya, pola pendidikan Nabi untuk anak-anak itu lengkap banget. Dari semenjak merencanakan, ya, kita pengen
punya bibit anak keturunan tuh yang model apa. Begitu kan? Makanya lengkap sekali bimbingan Nabi itu. Mulai dari kita milih pasangan, Pak, itu kan sudah ada aturannya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, orang itu dinikahi biasanya karena parasnya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, kan begitu. Juga karena agama. Maka Nabi katakan kalau 3 ini tidak terpenuhi, minim-minimnya jangan abaikan pilihan ini. Fadfar bidzatid din, pilih yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Kamu enggak akan merugi. Tidak akan berdebu tanganmu. Maksudnya tidak akan rugi. Ya. Kalau paras istri kita menengah ke bawah, nggak ada masalah itu, Pak. Ya. Tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia tidak soleha. Ada nggak orang istrinya cantik tapi nggak bahagia dengan istrinya yang cantik? Banyak. Ya. Ada yang nikahnya seumuran jagung, 3 bulan cerai. Padahal dianya ganteng, gagah, istrinya cantik jelita. Jadi ternyata bukan diparas. Dan paras itu kan awal-awal nikah saja, Pak. Begitu ya? Siapa yang sudah lama nikah di sini? Rata-rata orang yang sudah lama menikah itu penampilan tuh jadi nomor sekian. Yang penting perhatianmu ke saya. Begitu ya? Kan begitu. Maka Nabi sampai mewanti-wanti, pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Itu dari awal proses. Kenapa? Karena kita ingin merencanakan punya anak keturunan yang baik-baik, yang soleh-soleha. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kan gitu. Paling tidak ikhtiar kita begitu. Pilih yang punya agama. Semoga kelak anak keturunan kita itu juga memiliki agama yang baik. Karena ibunya soleha. Sampai segitu proses nikahnya diatur. Bagaimana berbulan madu ada aturannya, berjima ada aturannya, ketika hamil ada aturannya, sampai di saat lahir anak itu bimbingan Islam ini lengkap, didoakan dengan doa keberkahan, dikasih nama yang baik-baik sebagai harapan kebaikan bagi kedua orang tuanya, dan begitu dikhitan, diakekahi, terus begitu. Ini lengkap sekali. Dari semenjak anak itu lahir, bagaimana pola pendidikan sudah ditanamkan kepada anak kita. Walaupun dia belum bisa menangkap apa-apa, tapi pijakan dasarnya sudah diberikan, sudah dibimbingkan di dalam syariat ini. Mulai tadi lahiran, jangan aneh-aneh ketika anak kita lahir. Gitu ya, didoakan dengan doa keberkahan. Ya, jangan ada ritual apapun dari ritual kekufuran dan kesyirikan yang biasa dikerjakan orang-orang di luar Islam. Kita jangan ikut-ikutan. Islam loh sudah lengkap ini aturannya. Bagaimana menyikapi anak yang baru lahir, masih bayi merah ke alam dunia. Doakan dengan doa keberkahan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kasih nama yang baik-baik. Kemudian diakekohi, ya, kemudian ditahnik. Ini pola pendidikan dalam Islam. Semenjak lahir sudah diberikan. Nanti ada khitan para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian disusui. Ini kasih sayang seorang ibu menyusui anak sampai 2 tahun. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, nanti ketika masuk usia tamyiz. Usia tamyiz berapa, Pak? Usia 7 sampai 10 tahun. Nabi sudah memerintahkan orang tua ngajarin anak belajar sholat. 3 tahun tuh. Ada jenjang waktu, ya, untuk memberikan tarbiyah sholat kepada anak-anak. Kemudian nanti di usia 10 tahun kalau anak itu belum juga mau sholat, orang tua punya hak untuk memberikan pukulan yang mendidik, yang tidak melukai dan mencacati. Ini lengkap sekali. Masa-masa kecil anak sebelum balik itu pola pendidikannya sudah lengkap disampaikan di dalam syariat kita. Dan itulah sesungguhnya masa-masa keemasan. Untuk kemudian si anak punya pijakan dasar yang kokoh, yang kuat, untuk dia kemudian mengembangkan kualitas dirinya setelah akil balik. Makanya para jamaah, masa keemasan pendidikan ini ketika dimaksimalkan oleh orang tua, anak itu nanti masuk usia akil balik, bukan matang fisiknya saja, tapi juga matang mentalnya.
dia sudah mengerti harus ngapain nih saya ini kalau sudah akil balik. Anak-anak kita zaman sekarang yang orang tuanya kurang perhatian kepada masa-masa keemasan anaknya di waktu kecil, maka kita akan melihat kenyataannya. Anak kita itu matang fisiknya saja, hormonnya matang. Ya, anak kelas 6 SD sudah head, matang secara fisik. Ya, tubuhnya itu cepat berkembang, bongsor, begitu ya, melebihi tinggi besarnya kedua orang tuanya. Matang secara fisik, tapi secara mental tidak matang. Dia belum mengerti apa yang harus dikerjakannya kalau dia sudah jadi mukallaf. Begitu kan? Atau mungkin itu terjadi pada kita. Dulu kita setelah mukallaf tuh mungkin belum sholat, belum mengerti kewajiban. Datang Ramadan puasanya bolong-bolong, puasa ayakan centong, begitu ya. Kadang ngumpet sama teman-teman di pojokan sekolah gitu, minum es di bulan Ramadan. Nah, karena belum paham, ini ngapain saya kalau sudah akil balik? Gara-gara apa? Keteledoran kedua orang tua di dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak. Dan ini jangan dianggap remeh, berbahaya sekali, Pak. Kalau kemudian mental anak itu tidak terbentuk, ini mohon maaf, biasanya akan ke bawah masa tua. Begitu ya. Maka ya jangan kaget kalau mungkin sebagian orang secara duniawi sukses gitu ya, tapi mentalnya nol gitu ya. Mental penipu, mental koruptor, begitu kan? Karena begitu. Tidak terbentuk mentalnya. Kalau bahasa para ulama, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka dikasih kecerdasan akademik, tapi mereka tidak diberi kebersihan hati. Ya. Nah, itulah produk pendidikan kita, begitu kan? Artinya apa? Kalau kita melihat orang-orang di atas kok dikit-dikit beritanya ini itu, begitu ya, bikin mangkel jengkel rakyat, begitu ya. Hampir setiap pejabat terkena kasus, begitu. Sebetulnya ada renungan mendalam bagi diri kita. Oh, ternyata ini produk pendidikan kita. Karena mereka ini kan orang-orang berpendidikan. Begitu kan, Pak? Minimalnya S1 gitu kan? Atau mungkin S3, SD, SMP, SMA gitu kan. Artinya ini orang-orang berpendidikan. Tapi kok begitu ya? Berarti kan ada yang kurang ini. Ada PR pada pola pendidikan kita. Itulah produk pendidikan. Produk pendidikan. Yang sekarang menjabat tiba-tiba pakai baju kuning, begitu. Pakai baju orange. Gitu ya. Menjabat sebentar sudah ditangkap. Menjabat sebentar sudah ditangkap. Nah, ini produk pendidikan. Artinya apa? Banyak PR ini pada pendidikan, model-model pendidikan kita ini. Mohon maaf, mungkin barangkali model-model pendidikan kita hanya sebatas pada akademik saja. Bagaimana anak itu bisa menyelesaikan ujian jadi ranking 1, IP-nya besar di kampus, begitu ya. Dia mendapatkan keahlian ini, pengetahuan ini dan itu. Ya, tanpa kemudian memperhatikan sisi-sisi mentalnya, sisi-sisi keimanan, jiwanya, hatinya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Barangkali gara-gara orang tua yang ngajarin anak berbohong di masa kecilnya, itu yang terpatri di hati si anak. Nah, nanti kalau ada yang datang ke rumah, bilang ya, ibu nggak ada di rumah, atau bapak nggak ada di rumah. Ya, kan begitu kan? Anaknya nanti yang dijadikan tameng. Nanti datang orang nagih hutang ke rumahnya. Pak, ibu nggak ada di rumah. Ini kan ngajarin bohong, padahal ibunya ngumpet di kamar. Itu mungkin yang terpatri di hati anak. Di sekolah kan memang dia tinggi, ya pangkat jabatannya, titelnya. Ya, tapi ternyata jiwa pembohongnya tertanam kuat, ya, di hati si anak. Siapa yang ngedidik? Orang tuanya sendiri. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kamar rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Di sini tadi pelajarannya. Ayo manfaatkan masa-masa keemasan anak-anak kita di waktu kecilnya sebelum akil baliknya untuk kita memberikan perhatian yang penuh, pendidikan yang maksimal, dan kita selalu membersamai mereka di masa-masa itu, sehingga mudah-mudahan
itu menjadi bekal yang terbaik bagi anak kita, pijakan dasar yang mantap untuk anak kita bisa mengembangkan kualitas dirinya setelah mereka akil balik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud yang wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya tepat di awal waktu. Qala summa ayyun. Kemudian apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kedua orang tua. Qala summa ayyun, amal apa lagi yang dicintai di sisi Allah? Al jihadu fi sabilillah. Perhatikan di sini urutannya. Ternyata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, urutannya setelah ibadah yang paling agung di dalam Islam, yakni ibadah salat. Ya. Bahkan birrul walidain Nabi sebutkan sebelum menyebutkan jihad fisabilillah. Makanya kan ada ya seorang yang ingin ikut berperang, berjihad bersama Nabi. Ketika Nabi bertanya, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Ya. Kemudian dijawab iya. Maka berjihadlah engkau, berbakti kepada kedua orang tua. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Masya Allah para jamaah, terlalu banyak sekali keajaiban yang akan dirasakan oleh manusia ketika dia berbakti kepada kedua orang tua. Kisah-kisah menakjubkan sangat banyak sekali yang dikisahkan oleh para ulama tentang orang-orang soleh di zaman dahulu, atau bahkan mungkin manusia-manusia soleh ya di masa kita saat ini. Beragam macam keajaiban terjadi, ya, pertolongan Allah ya mereka dapatkan dengan wasilah berbakti kepada kedua orang tua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, merendah dirilah, maksudnya tawaduklah di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, sebagai perwujudan dari firman Allah tadi, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Kemudian doakan kedua orang tua, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi juga bersabda, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadza. Kemudian orang saleh tadi berkata, wahai Rabbku, dari mana semua ini saya dapatkan? Artinya mungkin dia menganggap saya ini perasaan biasa-biasa saja, iman dan amal solehnya. Tapi kok diangkat nih derajat di surga? Dari mana ini semua? Maka kemudian ya dijawablah, fayaqulu bistighfari waladika laka. Itu dengan sebab istighfarnya anakmu untuk dirimu. Maka berbahagia sekali orang tua yang memiliki anak saleh dan salehah. Begitu Pak. Jadi cita-cita orang tua itu jangan muluk-muluk urusan dunia gitu. Anak kita perannya di dunia sebagai apapun, yang penting dia saleh dan salehah. Mau memang perannya di bidang manfaat duniawi atau manfaat diniyah, ya, yang penting anak kita soleh, begitu ya. Sebagian orang kadang menganggap ya soleh itu kalau anaknya jadi ustadz. Betul tidak Pak? Ada betulnya. Tapi bukan berarti kalau anak kita tidak jadi ustadz, tidak jadi ustadzah, berarti anak kita nggak soleh, nggak bisa soleh. Tidak seperti itu. Ya. Para sahabat Nabi semuanya orang soleh, bahkan generasi orang soleh terbaik dari umat Rasulullah. Apakah mereka semua jadi ulamanya? Kan tidak. Ada yang jadi pembisnis, ada yang jadi saudagar, ada yang jadi petani, ya. Ada mungkin yang jadi pedagang, ada yang mungkin jadi pejabat, begitu kan? Tapi semua mereka soleh. Jadi kuncinya adalah soleh dan solehah.
perannya di dunia sebagai apapun tidak ada masalah. Mau sebagai pengusaha, mau sebagai petani, penjahit kan, tidak ada masalah. Yang penting soleh. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Karena hanya anak soleh yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya anak soleh yang akan menjadi amal jariyah, pahala jariyah bagi kedua orang tuanya. Nabi kan tidak menyebutkan peran di dunia. Ya. Amal jariyah itu diantaranya anak yang jadi ustadz, enggak. Anak yang jadi alim, enggak. Nabi menyebutkan waladin salih, anak soleh. Jadi kuncinya kesolehan itu. Perannya apapun di dunia ini, kuncinya soleh. Artinya apa? Semua orang yang berperan di dunia ini bisa berlomba menjadi orang soleh. Mohon maaf Pak, bisa jadi pedagang di pasar lebih soleh daripada kiai di pesantren. Bisa jadi kan Pak? Bisa jadi. Bisa jadi ustadz ternyata tidak lebih bertakwa daripada jamaahnya. Kuncinya adalah bagaimana kita berusaha jadi orang soleh. Nah itu para jamaah. Jadi jangan memaksakan anak kamu harus jadi ini, harus jadi itu. Yang harus kita cita-citakan sebagai orang tua, bercita-citalah untuk memiliki anak yang saleh dan salihah. Terakhir para jamaah, di antara adab kita sebagai anak kepada kedua orang tua, memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara kita membantu, menafkahi, melayani keduanya dengan senang hati, bersungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Dan tentu harus disadari semua itu belum dapat membalas jasa dan juga hak kedua orang tua kita. Terlalu besar ya hak kedua orang tua itu. Apapun yang kita curahkan itu tidak bisa membalas kebaikan keduanya. La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapati kedua orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, lalu dia membelinya kemudian memerdekakannya. Jadi saking besarnya kedudukan orang tua, ketika itu memerdekakan hamba sahaya itu amalan yang sangat besar, tidak dimampui kecuali hanya orang-orang yang memang punya jiwa besar, ya, punya harta banyak, begitu ya. Nah itu para jamaah. Maka ketika Nabi menyandingkan itu dengan membebaskan ya perbudakan, ketika orang tuanya jadi budak kemudian bebaskan, ini menggambarkan betapa besar jasa dan juga hak dari kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Di kesempatan berikutnya insyaallah nanti kita akan bahas keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah ini kita bahas di kesempatan berikut. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.